Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Eko Rizky Setiawan dari Telkom University Purwokerto. Sebelumnya, aku dari Fakultas Informatika dengan program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Rekayasa Perangkat Lunak juga biasa kita sebut sebagai Software Engineering. Nah, teman-teman pasti kepo kan, aku dari semester berapa? Nah, aku nih baru beranjak ke semester 2. Aku nih bener-bener gak nyangka banget kalau bisa di titik ini aku bisa membuat video kayak self-regard interview gitu. Aku nih dulu bener-bener impian aku banget buat ada di titik ini gitu. Terus juga tujuan di bentuknya video ini, aku tuh mau menjawab beberapa pertanyaan sekaligus kita bakal kayak ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama kali ya. Nih, apa sih yang benar-benar aku sukai dari inovasi teknologinya Google? Terus juga kenapa jadi Google Student Ambassador? Jadi apa ya, cara terbaik aku buat nyalurin antusiasme aku ke teman-teman yang ada di kampus atau sekitarnya. Nah, jadi buat inovasi yang benar-benar aku suka dari Google itu yang pertama ya, Gemini teman-teman. Nah, Gemini itu tuh benar-benar ngebantu aku buat nyelesain semua apa ya, hal yang mungkin mentok di pikiran aku, tapi dia nih bisa buat menyediakan semuanya teman-teman. Terus juga kenapa GSA jadi benar-benar cara terbaik buat aku nyalurin semuanya. Nah, jadi Gemini itu mau merespon kita dengan baik apabila kita meminta dia untuk merespon juga detail teman-teman. Nah, jadi detail yang aku maksud di sini itu tuh kayak kita nge-prompt bukan sekedar nge-prompt, tapi kita tahu apa data yang kita butuhkan. Jadi kita menggunakan AI bukan sekedar untuk copy paste aja, tapi kita menyaring jawaban AI tersebut teman-teman. Nah, tujuannya biar teman-teman itu belajar nge-prompt lebih baik supaya teman-teman juga mendapatkan hasil yang lebih baik juga nantinya. Karena aku yakin pengalamanku ini juga merupakan pengalaman dari teman-teman yang nonton video aku kali ini. Aku yakin pasti kadang-kadang AI itu gimana ya, benar-benar menjawab pertanyaan yang teman-teman mau, tapi itu kadang-kadang kurang akurat. Jadi tujuanku tuh benar-benar mau teman-teman biar nge-prompt AI itu dengan kata-kata yang benar-benar AI itu bisa pahami, dan juga hasil yang teman-teman dapatkan itu adalah hasil yang teman-teman harapkan gitu. Oke, mungkin next kita langsung ke pertanyaan yang nomor 2 teman-teman. Ini ya, untuk pertanyaan nomor 2 itu bayangin kayak, jangan deh, langsung ini aja, sebutin satu kegiatan interaktif yang bakalan aku rancang biar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi yang Google ciptakan. Oke, jadi buat yang pertama nih, yang benar-benar harus banget diadain itu workshop teman-teman. Workshop itu tuh sebuah kegiatan dengan pematerian yang benar-benar bisa kompleks, dan aku mau membawakan perkembangan teknologi Google biar siswa nih ya, siswa juga mau untuk apa ya, memanfaatkan teknologi Google dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang nih, paling cuma gini-gini aja,
nggak bisa nih pasti bantu aku banget. Nah itu terkadang masih banyak orang yang berpikir demikian teman-teman. Jadi menurut aku pribadi, kayak kemajuan teknologi kan harusnya bisa membantu kita banget ya buat entah itu tugas, entah riset, entah apa ya, membuat kita tuh mau berpikir lebih panjang gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya langsung ke pertanyaan nomor 3. Jadi, wah, nomor 3 nih lebih ke pengalaman pribadi aku nih teman-teman. Jadi, aku disuruh nyeritain kayak masalah yang pernah aku hadapin, terus gimana sih cara aku nyelesainnya dengan cara kreatif yang benar-benar out of the box gitu. Nah, jadi gini, pernah nih aku kan kerja kelompok tuh. Nah, kerja kelompok itu kan posisinya dari banyak kepala kan, untuk materi yang kita dapat, riset yang kita dapat, sama mungkin muncul beberapa pertanyaan juga kan waktu kerja kelompok tersebut dilaksanakan. Nah, jadi waktu itu nih aku benar-benar dimintain pendapat nih, tapi aku nih mentok banget, nggak bisa jawab tuh waktu itu. Nah, jujur aku tuh benar-benar laparan banget teman-teman. Jadi kayak aku pas itu sih sebenarnya nggak lapar banget sih, cuma aku nih butuh something yang bisa aku kunyah, dan itu tuh membuat aku buat berpikir, otak aku nih bisa berpikir gitu, nggak mentok itu aja. Akhirnya waktu itu aku langsung jalan ke kantin, aku beli snack. Akhirnya pas itu aku bisa tuh berpikir langsung, ada nih, waduh kayak gimana kalau misal kayak gini aja ya, pasti bisa nih kalau misal kayak gini nih, dan pasti ide ini tuh menarik gitu. Langsung tuh muncul idenya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Nah, jadi pertanyaan nomor 4 nih, momen atau pencapaian apa sih yang paling membuat aku tuh bangga dalam 3 bulan pertama teman-teman. Terus apa sih dampak yang pengen aku ciptain di atmosfer kampus atau di luar kampus sih melalui peran ini. Nah, jadi gini, momen yang benar-benar atau pencapaian ya buat diri aku sendiri itu maunya orang yang benar-benar jadi audiens di acara aku nanti itu benar-benar nangkep apa yang aku sampaikan dan menerapkan materi itu di kehidupan mereka sehari-hari teman-teman. Nah, kayak contoh ya, tadi kan aku udah ngebahas tentang nge-prompt AI yang baik. Nah, itu teman-teman yang jadi audiens itu bakal nerapin itu sampai ke depannya. Jadi mereka bakalan menggunakan AI sebaik mungkin. Kayak AI-nya nih jadi responnya nih nggak setengah-setengah guys. Jadi gitu teman-teman. Terus juga dampak yang benar-benar aku mau ciptain tuh ngerubah mindset orang. Kalau misal teknologi makin berkembang nih, gimana ya cara menyainginya dan lain-lain. Jangan jadiin teknologi itu sebagai saingan teman-teman, tapi jadikan teknologi itu sebagai langkah kita untuk maju dan memanfaatkan teknologi biar jalan sejajar sama pikiran kita dan otak kita buat menuju hal yang lebih baik nantinya teman-teman. Pasti aku yakin ya, perkembangan teknologi kedepannya pasti bakalan bener-bener drastis banget teman-teman. Terus juga sekarang contoh ya, dulu Google nge-search nih nggak ada AI mode, sekarang udah ada nih. Jadi teman-teman kayak mau nge-search sebuah barang nih, contoh minyak kayu putih, berapa sih harga minyak kayu putih. Nah, mungkin yang dulu itu mungkin ada detailing produk minyak kayu putihnya, gambar minyak kayu putihnya, dan harganya. Tapi sekarang nih udah ada AI mode yang benar-benar bisa langsung teman-teman tanyain di saat itu juga. Siapa tahu teman-teman punya kebingungan, aduh minyak kayu putih nih bagusnya dipakai saat apa ya, dan lain-lain. Nah, mungkin gitu ya teman-teman buat video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.